Hayo, what's up guys, welcome back with me di channel Jerry Diki Setiawan. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula di saham ataupun juga baru belajar di saham dan ingin belajar trading saham ya, tapi mungkin bingung mau menggunakan technical indikator yang bagaimana. Makanya tonton terus video ini sampai dengan selesai agar teman-teman tahu jawabannya. So guys, di video kali ini aku akan memberikan informasi tentang beberapa technical indikator yang bisa teman-teman gunakan apabila teman-teman masih pemula di saham ya. Dan technical indikator ini juga masih sering aku gunakan sampai sekarang. Jadi tujuan aku bikin video ini adalah agar teman-teman mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat pada saat trading di saham. Ya, jadi semoga video ini bisa membuat teman-teman lebih mengerti dan gak bingung lagi nih bagaimana cara trading di saham ya. Dan aku harap semoga dengan video ini juga nanti profit teman-teman bisa maksimal. Oke? Oh ya, aku juga mau ingatin teman-teman bahwa technical indikator itu hanya berupa alat atau tools ya bagi teman-teman untuk mempertimbangkan ataupun juga menentukan pergerakan harga saham di masa yang akan datang. Jadi ya sifatnya itu bisa aja benar ataupun juga bisa salah ya. Namanya juga prediksi ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti ada miskonsepsi ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti teman-teman ada yang berpikir setelah menggunakan technical indikator yang aku sebutkan nanti, itu berarti teman-teman udah 100% profit. Itu salah ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai berpikiran seperti itu. Nah, technical pertama yang bisa teman-teman gunakan adalah candlestick pattern ya. Candlestick ini itu adalah salah satu analisa teknikal untuk menginformasikan kemana arah pergerakan harga nih teman-teman. Apakah akan bullish atau bearish? Di mana informasi ini didapatkan dari pattern candlestick yang sudah terbentuk sebelumnya, yang secara psikologis terbentuk karena adanya tekanan dari pembeli dan juga penjual. Nah, untuk waktu terbentuknya itu juga terbagi ke beberapa waktu ya teman-teman ya, mulai dari per 5 menit sampai per 1 bulan. Jadi setiap zona waktu dan bentuk dari candlestick itu memiliki maknanya tersendiri ya teman-teman ya. Dan bagaimana cara menerapkannya, mungkin teman-teman bisa lah cari informasi di YouTube ataupun juga di googling ya, biar lebih paham dan juga lebih mengerti cara penggunaannya. Oke, kita lanjut ke technical indikator yang kedua ya teman-teman ya, yang bisa teman-teman gunakan pada saat teman-teman masih pemula di saham, yaitu Bollinger Band ya. Jadi pada intinya indikator ini itu digunakan untuk mengukur minat pelaku pasar terhadap suatu saham. Apakah saham itu peminatnya lagi tinggi atau rendah nih teman-teman. Indikator ini juga bisa sebagai petunjuk mengenai tren harga saham ya. Dan indikator BB ini terdiri dari 3 garis utama. Ada upper band, middle band, dan juga lower band. Jadi semakin besar jarak antara upper dan lower, maka peminat saham itu semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, kalau jaraknya semakin sempit, berarti peminatnya berkurang. Jadi teman-teman yang menggunakan technical indikator ini itu bisa mengetahui ya, saham incaran teman-teman itu peminatnya lagi banyak atau lagi sedikit. Sehingga teman-teman bisa mengambil keputusan nih, masih cocok nggak teman-teman untuk beli saham itu atau enggak. Nah, technical indikator selanjutnya adalah moving average ya. Dan kalau boleh jujur, ini merupakan salah satu technical indikator favorit aku nih teman-teman. Dan kalau nggak salah, hampir seluruh trader ya yang aku ketahui ya yang ada di dunia itu pasti menggunakan technical indikator ini. Nah, moving average adalah indikator teknikal untuk mengukur rata-rata pergerakan harga saham dalam periode tertentu. Indikator ini bertujuan untuk menentukan tren harga saham apakah sedang bullish atau bearish. Periode waktunya mulai dari yang pendek hingga panjang nih teman-teman ya. Contohnya mungkin seperti, aku singkat aja ya, moving average itu singkatannya adalah MA. Jadi contohnya mungkin seperti MA5, itu berarti moving average untuk 5 hari. Ada MA10 sampai dengan MA200. Nah, indikator ini itu berbentuk sebuah garis. Jadi, jika harga sekarang berada di atas garis MA, maka harga akan cenderung naik. Dan jika berada di bawah garis MA, maka akan cenderung menurun. Dan sekedar info aja nih teman-teman ya, technical indikator moving average ini itu jenisnya ada banyak. Contohnya itu ada EMA ya, EMA, kemudian juga ada double MA, kemudian ada yang namanya MACD, kalau aku nyebutnya MACD. Jadi ya silakan aja disesuaikan dengan kebutuhan data teman-teman ya.
Nah, seperti yang aku jelasin sebelumnya ya, mengenai technical indicator MA, kali ini technical indicator yang biasa teman-teman gunakan sebagai pemula di saham adalah MACD ya atau MACD. Kenapa teman-teman bisa dibilang harus menggunakan dua technical indicator MA ini? Karena yang menurut aku biar lebih akurat aja ya data analisa dari teman-teman. Nah, menurut aku nih ya, kalau di MA itu kan teman-teman bisa melihat eh, tren atau juga pergerakan harga dari suatu saham apakah akan naik atau akan turun. Tapi di MACD ini teman-teman bisa menentukan kapan teman-teman harus entry beli ataupun juga entry jual. Jadi data yang diberikan itu berbeda tapi saling support gitu. Dan yang diharapkan adalah data yang kita analisa itu jauh lebih akurat dan kita juga lebih tepat dalam mengambil keputusan. Jadi nih teman-teman, di MACD itu akan ada dua buah garis yang saling mengikuti ya. Kalau aku sih ngelihatnya warna garis yang terang dan garis yang agak gelap. Nah, secara umum kalau garis yang terang itu memotong ke atas garis yang gelap itu dinamakan dengan golden cross ya atau pergerakan harga akan cenderung naik. Dan itu saatnya teman-teman untuk beli. Tapi kalau garis yang terang memotong garis gelap ke bawah itu dinamakan dead cross. Berarti harga akan cenderung turun dan pada saat itu teman-teman harus menjual saham yang sudah teman-teman beli ya. Nah, teknikal terakhir yang bisa teman-teman gunakan adalah stokastik ya. Jadi di teknikal ini itu bertujuan untuk mengukur apakah suatu saham itu lagi berada di posisi jenuh beli atau overbought atau malah berada di jenuh jual atau oversold. Dan itu bisa dilihat dari dua garis yang saling mengikuti dan memotong berada di range angka berapa nih teman-teman. Jadi angka yang berperan penting di indikator ini adalah angka 20 dan 80. Oh ya, perlu diingat mengenai golden cross dan juga dead cross seperti yang aku sampaikan tadi ya. Karena di indikator ini juga masih berlaku nih teman-teman. Jadi ketentuannya adalah kalau dua garis tersebut berada di bawah angka 20, berarti itu lagi oversold ya atau harga saham lagi di posisi harga terendah dan bisa dikatakan akan cenderung naik nih harganya. Sebaliknya, kalau kedua garisnya berada di atas angka 80, berarti itu lagi overbought atau harga saham lagi di titik tertingginya nih teman-teman. Dan akan ada kemungkinan untuk koreksi atau turun. Nah, kalau misalkan posisinya di atas angka 20 dan di bawah angka 80 gimana dong? Berarti itu posisi sahamnya lagi berada di posisi netral ya teman-teman ya. Bisa naik menuju angka 80 atau malah turun ke angka 20. Jadi teman-teman bisa memperhatikan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi ingin beli suatu saham, dicek dulu nih stokastiknya. Apakah dia lagi berada di posisi overbought atau oversold. Jadi teman-teman bisa tahu nih, nggak sembarang masuk aja gitu kan. Karena kalau misalkan lagi overbought, berarti udah banyak nih orang yang beli saham itu teman-teman. Dan kemungkinan harganya bisa turun. Tapi kalau misalnya ternyata di oversold, berarti teman-teman bisa menentukan bahwasannya harganya lagi rendah nih, harganya lagi murah ya. Dan semoga aja banyak peminatnya ya teman-temannya sehingga harganya bisa lebih naik lagi. Oke teman-teman, itu dia beberapa technical indikator yang bisa teman-teman gunakan pada saat teman-teman masih pemula di saham dan ingin belajar trading. Aku harap semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa membantu teman-teman lah ya untuk lebih memahami tentang indikator teknikal analisa apa aja nih yang bisa digunakan sebagai pemula di saham. Dan aku harap semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan perihal saham nih ya, silahkan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah. Atau mungkin juga teman-teman kepengen aku bahas apa nih tentang saham biar teman-teman juga bisa lebih mengerti gitu kan. Silakan tulis ya permintaan teman-teman di bawah. Ya. Nanti aku akan bantu bahas supaya kita sama-sama belajar dan bisa sama-sama saling mengerti. Jangan lupa klik tombol like di bawahnya teman-teman ya. Dan sekali lagi kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share-nya juga ke semua teman-teman yang mau belajar di saham dan masih pemula di saham agar mereka sama-sama mengerti dan juga mengetahui informasi ini. Oke deh kalau begitu sampai ketemu lagi di video berikutnya.